Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina SPD, peserta Laskar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 24, kelompok 1, instansi SD Negeri 104303 Kampung Ibus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya. Adapun gagasan kreatif yang saya tampilkan pada kegiatan aktualisasi kali ini yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika dengan menggunakan media visual kelas 6 SD Negeri 104303 Kampung Ibus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2022. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran bangun datar berbahan kardus bekas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan pembuatan bangun datar berbahan kardus bekas. Langkah yang kedua yaitu menyediakan alat dan bahan dalam pembuatan bangun datar. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mendesain rancangan media pembelajaran. Yang saya lakukan yaitu menggambar pola bangun datar di kardus sesuai dengan bentuk. Setelah itu, menggunting gambar yang sudah tersedia, lalu menempel bahan yang sudah digunting ke karton. Lalu, buat alat peraga berbahan kardus bekas. Langkah yang terakhir, saya memajang hasil karya di kelas. Output dari kegiatan 1 adalah tersedianya media pembelajaran bangun datar. Saat kegiatan meningkatkan perhatian peserta didik, memotivasi peserta didik, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran dan penyesuaian tingkat perkembangan peserta didik. Dampaknya yaitu proses belajar mengajar akan mempermudah peserta didik menguasai materi pelajaran dan memperlancar dalam pembelajaran. Sebaliknya, jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, akan mempersulit peserta didik dalam menguasai materi pelajaran. Kegiatan yang kedua yang saya lakukan adalah menyediakan video pembelajaran bangun datar. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan mentor atau kepala sekolah. Langkah yang kedua yaitu mencari video pembelajaran bangun datar. Setelah itu, saya sudah mengumpulkan gambar yang berkaitan dengan materi bangun datar. Selanjutnya, saya membuat desain rancangan video pembelajaran bangun datar. Dan langkah terakhir, saya sudah membuat video pembelajaran dengan materi bangun datar. Output dari kegiatan 2 adalah video pembelajaran bangun datar telah dibuat dan ditentukan dan telah saya share ke YouTube. Manfaat dari kegiatan kedua adalah meningkatkan perhatian peserta didik. Materi pelajaran yang disampaikan menggunakan video dapat meningkatkan fokus dan ketertarikan peserta didik untuk menyimak. Peserta didik mudah memahami dan mengingat pelajaran. Dampak dari kegiatan kedua adalah proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Proses belajar lebih interaksi dan meningkatkan kualitas belajar. Dan dampak negatifnya adalah peserta didik akan cepat bosan dalam proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran menurun. Kegiatan ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan media visual infocus. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan mentor atau kepala sekolah. Selanjutnya, mengumpulkan sumber materi pelajaran. Langkah ketiga yaitu mencetak RPP mengenai materi. Langkah selanjutnya yaitu membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Langkah selanjutnya, pemberian rancangan kepada peserta didik. Selanjutnya, melakukan pernyataan atau identifikasi masalah kepada peserta didik.
Setelah itu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk pembuktian membacakannya di depan kelas. Bersama peserta didik menarik kesimpulan. Saya telah melakukan pembelajaran menggunakan media visual InFocus. Output dari kegiatan ketiga adalah terlaksananya penggunaan metode pembelajaran Discovery Learning dengan media visual InFocus. Manfaat dari kegiatan ini adalah membantu mengembangkan kemampuan peserta didik agar mampu menyelesaikan masalah dan mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari kegiatan ketiga ini adalah melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis serta kreatif, mendukung dan mengembangkan kemandirian anak dalam belajar. Dampak negatif yang dapat dihasilkan dari kegiatan tiga ini adalah peserta didik tidak mampu berpikir kritis, analisis, serta tidak kreatif. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan daftar nilai dan daftar hadir peserta didik. Langkah yang kedua yang saya lakukan adalah mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan soal. Langkah selanjutnya, saya telah menyiapkan soal. Selanjutnya, melakukan pretest. Selanjutnya, melakukan post-test. Selanjutnya, saya memeriksa hasil tes siswa. Lalu, saya merekap nilai evaluasi peserta didik. Lalu saya membandingkan nilai pretest dan post-test peserta didik. Output dari kegiatan keempat adalah pretest dan post-test telah dibagikan kepada peserta didik. Manfaatnya yaitu untuk mendorong motivasi peserta didik, mengetahui peserta didik yang sudah menguasai materi pelajaran atau belum, memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan peserta didik. Dampak positifnya yaitu dapat mengukur pemahaman peserta didik tentang materi pelajaran. Dampak negatifnya, sulit untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang materi pelajaran. Kegiatan yang kelima yang saya lakukan adalah memberikan reward kepada peserta didik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan mentor atau kepala sekolah. Langkah kedua yang saya lakukan adalah menentukan materi yang sesuai untuk pembelajaran. Selanjutnya, membuat reward yang menarik. Setelah itu, saya telah membuat soal yang sesuai dengan materi. Langkah selanjutnya, menjelaskan materi pembelajaran. Lalu, saya memberikan soal sesuai dengan materi. Langkah selanjutnya adalah saya telah menentukan peserta didik yang mendapatkan reward dan saya mencari ide memberikan sebuah hadiah yang bermanfaat kepada peserta didik. Memberikan reward kepada peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu melakukan refleksi dari hasil kegiatan pembelajaran. Output dari kegiatan kelima adalah terlaksananya pemberian reward. Manfaatnya, memperkuat motivasi untuk memacu peserta didik agar mencapai prestasi, memberikan tanda bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih. Dampak positif, membangkitkan motivasi peserta didik agar lebih berprestasi, dan dampak negatif, peserta didik akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya lebih tinggi dari teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat SPD selaku guru agama di SD Negeri 104303 Kampung Ibus akan memberikan testimoni bahwa Ibu Sri Agustina telah melakukan habituasi di SD Negeri 104303 Kampung Ibus, Kecamatan Cirampa, dan telah menjalankan kegiatan yang kreatif untuk mendukung minat peserta didik dalam pelajaran matematika. Semangat dan selamat kepada Ibu Sri Agustina.
Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan aktualisasi saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.